Hai, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas A2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen mata kuliah Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. Video ini tentang penyalahgunaan nafsa. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan nafsa. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mengakibatkan ketergantungan secara fisik atau psikologi serta kerusakan pada sistem saraf. Penyebab ada 3 faktor. Yang pertama, faktor individu yang meliputi yaitu yang pertama, rasa ingin tahu dan mencoba. Yang kedua, bersikap tidak tegas terhadap tawaran. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Yang keempat, sikap memberontak terhadap peraturan atau tata tertib. Yang kelima, pernyataan diri sudah dewasa. Yang keenam, keyakinan penggunaan zat sebagai lambang keperkasaan atau modernan. Dan yang ketujuh, kurang menghayati ajaran agama. Ada pula faktor keluarga yang kedua, yaitu yang meliputi yang pertama, kurang komunikatif dengan anak dan terlalu menuruti keinginan anak. Yang kedua, terlalu sibuk dan kurang memberi perhatian pada anak. Yang ketiga, keluarga yang mengalami ketergantungan nafsa. Dan yang keempat, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan perfeksionis. Yang ketiga, faktor lingkungan, meliputi yang pertama, mudah diperolehnya zat nafsa. Yang kedua, ancaman fisik dari teman atau pengedar. Dan yang ketiga, berteman dengan pengguna zat nafsa. Yang keempat, tekanan teman sebaya yang sangat kuat dan lingkungan sekolah yang tidak tertib. Ada beberapa jenis nafsa. Yang pertama, narkotika yang terdiri dari heroin, ganja, kokain, morfin, dan kodein. Sedangkan alkohol terdiri dari bir, legen, dan vodka. Sedangkan psikotropika terdiri dari sabu-sabu, inex, pil, koplo. Sedangkan zat adiktif lainnya terdiri dari bensin, cat, dan tinar. Tanda seseorang itu sudah menjadi pengguna nafsa yaitu yang pertama, perubahan fisik. Tentunya ada perubahan fisik seperti badan kurus, tampak ngantuk, mata merah dan cekung, dan ada bekas suntikan goresan di lengan atau di kaki. Yang kedua, perubahan perilaku seperti emosinya jadinya labil, halusinasi, menyendiri, paranoid, bohong, dan mencuri. Dampak dari penyalahgunaan nafsa yang pertama terhadap individu atau diri sendiri, yaitu kelumpuhan dan kerusakan organ tubuh, kematian, dan tidak segan dan menyiksa diri, dan gangguan tingkah laku, serta terkena penyakit seperti hepatitis C, HIV/AIDS, dan penyakit menular seks atau PMS. Yang kedua, terhadap keluarga, yaitu tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, bahkan terhadap orang tua. Yang kedua, mencemarkan nama baik keluarga. Yang ketiga, tidak lagi segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah. Sedangkan yang ketiga, terhadap kehidupan sosial, yaitu yang pertama, berbuat tidak senonoh atau mesum. Yang kedua, melanggar aturan atau norma di masyarakat. Yang ketiga, mengganggu ketertiban umum dan perkelahiran, serta kriminalitas dan kecelakaan. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan terdiri dari yang pertama, peranan individu. Peranan individu atau diri sendiri yaitu jangan pernah mencoba dan bergaul dengan selektif. Jaga diri sendiri dengan melakukan kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi-organisasi yang ada di gereja dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pendirian yang teguh. Dan yang keempat, kenali lingkungan dengan benar, kenali dengan benar informasi tentang nafsa, dan mendekatkan diri tentunya kepada Tuhan. Yang kedua, peranan keluarga, yaitu yang pertama, menciptakan keluarga yang harmonis,
Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, ciptakan komunikasi yang terbuka dan harmonis. Dan yang keempat, menyalurkan hobi dan bakatnya secara positif dengan mengikuti lomba-lomba atau beberapa tempat yang dapat mengembangkan hobinya masing-masing. Pendidikan edukasi kesehatan yang akan dilakukan kepada orang dengan penyalahgunaan nafsa yaitu yang pertama dengan memberikan edukasi dan ceramah interaktif sebagai upaya untuk pencegahan penyalahgunaan nafsa. Dan untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, silakan gabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, terakreditasi B. Dan mengapa memilih UNPI? Yaitu yang pertama tentunya sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas dan bersaing. Yang kedua, biaya pendidikannya terjangkau. Dan yang ketiga, tersedia beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Dan yang keempat, peluang kerja di luar negeri untuk alumni. Yang kelima, dosen yang sangat berkualitas dan profesional di bidangnya. Yang keenam, fasilitas lab kampus. Dan yang ketujuh, lokasinya strategis terletak di pusat kota Manado. Untuk teman-teman, ayo gabung bersama kami Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan untuk pendaftaran dan lebih lanjut, silakan hubungi di bawah sini. Go Global with Cambridge English Qualification. Demikianlah video tentang penyalahgunaan nafsa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat.